Pengamat militer yang cantik yang pemberani itu Ibu Kony Rahakundini menyebut jika Pak Prabowo hanya akan menjabat presiden selama 3 tahun saja. Ini yang ngomong Bu Kony, bukan saya. Nah, setelah itu jabatan presiden akan diteruskan Gibran. Tak kujur ini. Ini Bu Kony dapat cerita dari Pak Ruslani, itu ketua TKN saat mengajaknya bergabung dukung Prabowo Gibran. Dulu dirayu-rayu tuh Bu Kony itu masuk TKN-nya Prabowo Gibran, tapi gemang pilih Pak Ganjar. Nah, cerita Pak Ruslan itu di dasarnya saat Ketua Umum Gerindra bertemu pengusaha-pengusaha di Singapura. Wah, ini lah kok skenario nya Pak Jokowi malah nggak karuan begitu ini. Wah, pemeneh ini. Lah Gibran jadi presiden. Waduh, ciloko ini negara ini. Kowe dadi anak nurut wong tua ya wajar kalau gitu. Ya aku paham lah. Tapi mbok dipertimbangkan, tidak semua kemauan orang tua kan ya dituruti begitu saja, harusnya begitu. Ini Begawan jadi khawatir. Indonesia itu remor diam ini. Lihat ke dalam diri Gibran, ada kemampuan tidak? Bener loh ini. Ada kesempatan jadi wapres dulu 3 tahun, yuk dialihkan ke dirimu. Ya Begawan tahu loh, dengan cara begitu mau mudeng kan. Itu karepe Pak Jokowi. Ya karena kesehatan Pak Prabowo, dan itu memang disengaja. Ben presidennya memang kesehatannya tidak dipertanggungjawabkan. Ini menurut Bukan, ini opini aja loh, bukan menuduh, bukan memfitnah. Nah, anaknya menjabat presiden berarti 12 tahun nanti jabatan presiden atau kepala daerah akan dianggap utuh tuh. Jika menggantikannya lebih dari setengah periode, ya jika kurang dari setengah dianggap belum menjabat tuh. Nah 2 tahun kok. Nanti terus 5 tahun lagi. Wah, ini masyarakat gelem milih. Nah, presiden jabatannya kan 5 tahun, maka menggantikannya di tahun keempat kan gak akan dianggap menjabat 1 periode utuh. Iya toh, sehingga punya kesempatan 2 periode menjabat lagi. Pertama 2 tahun dari cawapres, gak dianggap jadi capres itu. Terus 5 tahun. Kui karpe. Nah jujur loh, Om Begawan mendengar cerita Bu Kony malah muntap saya, marah ini saya. Sebagai warga negara marah, makin muak, makin orang seneng ini. Dan bisa-bisanya di pikirannya Pak Jokowi yang dipikir hanya jabatan, kekuasaan, jabatan saja. Nah, cerita Bu Kony ini jelas dibantah sama Pak Ruslan. Ya, gak mungkin dia akan gitu saja ngomongannya Bu Kony itu. Pak Ruslan bilangnya Bu Kony panik katanya. Ini bulan balik biasa lidah tak bertulang kok. Nek lidah bertulang ora iso ngomong kaku. Lah bagaimana Bu Kony panik? Loh, beliau itu ditawari masuk ke TKN loh, kok panik? Ya nggak panik loh, malah sekarang gabungnya ke TPN, timnya Pak Ganjar. Piye jalan ngono kuwi? Tak lucu itu kalau dibilang panik itu. Nah ketua TKN mungkin ya bingung malahan. Jelang coblosan malah banyak beredar kabar yang memojokkan Prabowo Gibran. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Begawan. Tentunya apa yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk kita bahas. Dan beliau membahas tentang Prabowo Gibran. Ada salah satu isu masalah pernyataan Ibu Kony, yang dimana Ibu Kony menyatakan bahwasannya ketika misalnya Prabowo menjadi presiden bisa saja hanya 3 tahun baru Gibran lah yang berkuasa. Itulah alasan Bu Kony tidak memilih paslon nomor 2 tersebut, karenanya ada permainan Gibran dan cawe-cawe Pak Joko Widodo. Kita kasihan, kita sayang kepada Prabowo sebenarnya, tetapi tindakan-tindakan yang terjadi, situasi politik yang terjadi saat ini memang sulit diprediksi. Sesuai apa yang dikatakan oleh Begawan tadi, teman-teman, kita berharap memunculkan pemimpin sosok yang merakyat, bukan hanya kepentingan kepribadiannya,
kita melihat teman-teman, siapa yang memiliki potensi, siapa yang memiliki pengalaman, dan siapa yang memiliki integritas yang sangat kuat. Kalau kita lihat secara fisik, memang Prabowo cukup sudah tua, sudah termaksud lansia, karena umur beliau sudah 33 tahun. Inilah strategi Joko Widodo menurut saya, karena ketika presiden mempermainkan dan mengusung Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto, kalau kita lihat, apakah Prabowo Subianto mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia yang sudah cukup lelah? Kalau kita lihat secara kampanyenya juga, dia berjalan sudah cukup lemah dan lesu. Itulah yang kita wanti-wanti. Kalau mereka terpilih menjadi presiden, kalau misalnya teman-teman, kita hanya berangan-angan sesuai apa yang dikatakan oleh Bu Kauni yang dibahas oleh saudara Begawan tersebut. Teman-teman, kasihan kalau kita dipermainkan hanya kepentingan pribadinya sendiri. Coba melihat dan analisis apa yang terjadi saat ini. Prabowo memang sangat baik dan sangat transparan. Dengan kasus-kasusnya juga itu yang terhalang, bahwasannya Prabowo susah dipilih orang. Tetapi ada permainan-permainan dan cawe-cawe yang terjadi saat ini yang diperlakukan oleh Joko Widodo. Ada isu-isu bahwasannya Jokowi meminta kepada Megawati agar dia bisa 3 kali menjadi presiden. Tetapi Ibu Megawati menolak karena Ibu Megawati taat konstitusi. Namun diusutlah Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. Inilah permainan catur Presiden Republik Joko Widodo. Ya, kalau misalnya dia mau berkuasa nantinya, kalaupun semisalnya Pak Prabowo menang dan menjabat sebagai presiden, apakah Jokowi bisa bekerja kalau misalnya Prabowo menjadi presiden? Tentunya tidak, teman-teman. Karena situasi politik, namanya juga politik, kadang berubah, kadang tidak. Seperti yang kita lihatlah, dulunya kan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, namun dia beralih kepada Prabowo Subianto. Sekejap, tidak lama, teman-teman, bahkan diusut Gibran sebagai wakil dari Prabowo. Bahkan mati-matian Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Apakah semisalnya Prabowo menjabat, apakah Jokowi dikasih jabatan? Belum tentu, teman-teman. Itu yang kita jaga, karena kita mencintai Jokowi, karena kita adalah pendukung Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2019. Banyak kecewa terhadap Jokowi. Pengamat-pengamat politik mengkritik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Bahkan Bu Koni pun mengatakan bahwasannya Pak Jokowi sudah melanggar kode etik karena dipermainkan MK. MK seharusnya adalah wasit dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Namun nyatanya mereka lah yang bermain di sana. Ya, saya hanya menyuarakan, teman-teman, apa yang terjadi saat ini agar kita mengetahui. Namun siapapun nanti presiden kita, tentunya yang kita mau adalah orang yang memimpin negara ini lebih maju untuk menuju emas di tahun 2045. Dan mengayomi masyarakat dan mementingkan masyarakat dan mempedulikan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan kebutuhan ekonomi. Inilah yang terjadi, teman-teman. Kita hanya adalah seorang masyarakat yang ingin menyuarakan dan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Kasihan, teman-teman, ada yang terjadi saat ini, seakan-akan Prabowo ini dipermainkan oleh Joko Widodo. Ya, banyak sekali lah dinamika-dinamika yang terjadi, asumsi masyarakat,
asumsi kita terhadap Jokowi, asumsi kita terhadap Prabowo, ya tentunya Prabowo adalah pelanggaran HAM di tahun 1997 sampai 1998 yang dimana katanya dia dipecat dari instansi TNI. Banyak teman-teman yang mengkritik soal itu. Kalau kita berdasarkan orang melihat hanya berdasarkan kasihan atau gemoy karena terpaksa, karena bukan dari hati nurani kita, itu sudah salah. Teman-teman, kalau kita lihat apapun nanti hasilnya, kita lihatlah yang terjadi saat ini. Apakah nanti lama? Menurut saya Ganjarlah yang memang menjadi pemimpin yang merakyat. Dia gentle, dia konsisten dengan perkataannya. Mau kalah atau menang, Ganjar adalah prioritas masyarakat karena dia dekat kepada masyarakat dan dia baik dan dia juga taat kepada PDIP. Artinya, mengapa saya katakan begitu? Karena Jokowi sudah meninggalkan PDIP, hanya memperjuangkan Prabowo dan memperjuangkan Gibran yang sudah mendidik Jokowi dari awal sebagai wali kota DKI Jakarta, sebagai gubernur DKI Jakarta, sebagai presiden yang saat ini. Banyak yang kita kecewakan kepada Pak Jokowi. Kita sayang teman-teman kepada Pak Jokowi agar tidak cacat namanya. Dalam 10 tahun dia membangun namanya yang baik, malah hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi karena mendukung Prabowo Gibran. Nantinya kita lihatlah apakah Gibran bisa berkuasa kalau misalnya Prabowo terpilih. Dia hanya pendamping teman-teman. Seperti kita lihat wakil-wakil presiden mana pernah menonjol. Apakah nanti menonjol Gibran? Namun kalau kita lihat secara visi Prabowo, mungkin Gibran yang akan naik. Mungkin saja inilah strategi Pak Joko Widodo. Tetapi sudahlah teman-teman, kita lihat aja nanti hasilnya. Dimanapun Anda teman-teman yang memilih, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan lancaran rezeki. Kita harus melahirkan pemimpin yang taat aturan dan menjalankan amanah, bukan hanya di masa kampanye dekat kepada masyarakat, tetapi kita membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan memprioritaskan masyarakat, bukan hanya pasif di doang. Teman-teman, dimanapun Anda berada, jika ada kata salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Saya hanya menyuarakan isi hati saya. Ya sudahlah, ini kan sudah akhir pencoblosan yang tadi tanggal 14 Februari 2024. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.